Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Now. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mardhani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS, dan juga Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Saya ke Pak Ngabalin. Pak Ngabalin, jadi atas nama demokrasi, apakah suara-suara dari deklarasi untuk membuat Jokowi menjadi 3 periode ini akan dibiarkan saja atau nanti akan dihentikan, tapi justru akan membuat masyarakat suaranya seperti di stop atau dihentikan seperti itu? Konstitusi itu menjamin orang berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Ada aturannya loh. Orang berdemonstrasi itu kira-kira siapa yang bisa menghentikan? Tidak ada. Orang berdemonstrasi aja diatur sama undang-undang. Ada kewenangan, ada konstitusi mengatur. Jadi kalau ada orang berpendapat, ada orang mengeluarkan aspirasinya, menyampaikan di depan publik, di ruang publik, dia menyampaikan pesannya ke ruang publik, dia berpendapat, dia mengusulkan dan lain-lain sebagainya, itu hak orang, nggak usah kita gelisah, nggak usah kita panik, tidak usah kita badan kayak lemas-lemas, nggak usah, biasa saja itu. Ini negara-negara demokrasi, kalaupun dia menyampaikan pikiran, pendapat, tidak mungkin langsung amandemen itu berubah. Ada aturannya. Undang-Undang Dasar 1945 itu aturannya tidak gampang. Ya, jadi kalau ada orang berpendapat seperti itu, kita dengar saja. Tinggal Presiden juga sudah sampaikan ya bahwa apa-apa yang disampaikan itu, tapi ada aturannya, ada konstitusinya. Jokowinya tunduk dan taat pada aturan. Jadi udah materi ini udah selesai sebetulnya. Kita sekarang bicara yang lain supaya energi kita itu tidak terkuras untuk bahas masalah-masalah yang tidak terlalu produktif. Gitu. Baik, artinya akan tetap dibiarkan karena atas nama demokrasi. Pak Mardhani, tanggapan Anda nanti ke depannya ini mungkin semakin ke 2024, meskipun sudah beberapa kali tadi Presiden mengatakan dia tidak ingin 3 periode, tapi menurut Anda apakah suara dari masyarakat ini akan semakin besar atau semakin kecil nanti menjelang 2024? Ini logika yang salah membiarkan suara ini atas nama demokrasi. Justru Pak Presiden itu bukan cuma presiden, kepala pemerintahan, beliau juga kepala negara dan betul-betul wajib menjaga sakralitas konstitusi. Beliau harus menyatakan konstitusi kita 2 periode dan ini penting karena belajar dari perjalanan sejarah. Kalau dibilang nggak kenapa itu bagian dari demokrasi, ya salah, karena yang bicara bukan anggota DPR. Kalau anggota DPR atau DPD boleh karena punya hak, beliau di MPR bisa mengusulkan itu. Yang bicara akademisi boleh karena dia punya landasan ilmu. Tapi kalau yang bicara menteri, kemudian kelompok yang dimobilisasi, tujuannya jelas, justru berbahaya. Ini yang membuat energi kita yang harusnya buat membangun jadi habis untuk membahas sesuatu yang sebetulnya dilarang oleh demokrasi, kecuali tegas atas nama kepentingan nasional kita perlu amandemen. Ayo kita bahas. Nah, sekarang tidak ada kata amandemennya, bahkan pernyataan Pak Ngabalin, pernyataan 3 menteri kemarin seolah menutupi nggak ada pokoknya, tapi gerakan itu jalan terus. Saya selalu dapat WA, ini di sini deklarasi 3 periode, ini 3 periode. Wah, ini orkestrasinya dan mobilisasinya jelas, sehingga tidak bisa atas nama demokrasi ini dibiarkan. Nanti akan ada tandingan, turunkan Jokowi sekarang juga karena ini demokrasi, dan itu salah karena Jokowi itu menang pemilu, harus selesai pada 20 Oktober 2024 begitu. Pak Mardhani, ternyata Pak Ngabalin, ternyata di akar rumput masih ada gerakan seperti itu. Langkah pemerintah kalau jika ternyata tegas tidak 3 periode, seperti apa? Bagaimana ya? Kan mula-mula ini kan teman-teman ketua partai yang juga adalah pimpinan parlemen, ketua partai yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi kalau DPR atau anggota DPR itu kan sekaligus anggota MPR. Kalau dia boleh berpendapat, dia boleh berbicara, kemudian selain DPR, orang tidak boleh berpendapat di ruang publik di Republik ini tentang amandemen, atau tentang 3 periode, atau tentang perpanjangan, kan tidak.
intinya kita telah memilih demokrasi sebagai sistem nilai orang berpolitik di negeri kita ini. Jadi kalau ada orang berpendapat, udah nanti juga pada akhirnya diam. Kalau MNC tidak angkat ini masalah, tidak jadi bicara. Karena kita sudah selesai di kantor staf presiden maupun Bapak Presiden itu sudah selesai. Sudah tidak bicara lagi materi ini. Kita sudah berkonsentrasi lagi pada materi yang lain karena rakyat itu sekarang harus dilayani, rakyat itu harus segera kita siapkan agenda-agenda lain dalam mempersiapkan Bapak Presiden untuk bertemu dengan rakyat, bicara tentang mempersiapkan materi-materi yang lain. Materi ini sudah tidak masuk dalam agenda kita. Makanya saya lemas-lemas juga membahas materi ini karena semua persiapan-persiapan untuk pemilu apa segala macam itu sudah ada dalam agenda besarnya. Jadi tidak usah lagi. Saya mau bilang supaya jangan lagi bikin materi-materi begini karena kita sudah tidak bahas. Sudah tidak ada lagi itu orang bicara tentang 3 periode perpanjangan dan macam-macam. Konstitusinya sudah ada, ya. Memang di istana tidak dibahas, tapi ternyata jika ada gerakan seperti ini tadi Pak, kita berangkat dari situ, ada update yang ternyata akan deklarasi, lalu ada Mardani Alisera, suruh mereka berhenti, kalau ada yang berteriak, suruh mereka berhenti, karena Kiai Ustadz Al-Mukarram Mardani Alisera sama MNC, suruh mereka berhenti ya, tidak usah kita suruh berhenti, karena kita lagi konsentrasi tentang banyak hal untuk masyarakat. Baik, kalau seperti itu persiapan untuk 2024 seperti apa, Pak Ngabalin? Apa itu? Kalau gitu persiapan untuk 2024 tadi dinyatakan saat ini memang pemerintah fokus. Oleh KPU itu lembaga negara, oleh undang-undang KPU diberikan kewenangan untuk menyusun agenda acaranya, regulasi turunannya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, kemudian tahapan-tahapannya seluruhnya itu di KPU sana, itu lembaga negara, lembaga independen. Jangan tanya ke Bang Alinya, ya. Baik, terima kasih Pak Ngabalin telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ngabalin. Kita lanjutkan ke Pak Mardani Alisera. Pak Mardani, tadi Anda sempat menyebutkan tokoh-tokoh elit yang terlibat dalam ada suara-suara untuk terus mengajukan 3 periode. Dan di akar rumput tadi bahkan Anda katakan di grup-grup WhatsApp, banyak yang menyatakan ingin 3 periode. Sebenarnya seberapa masif gerakan ini yang Anda lihat, Pak Mardani? Kalau hasil survei dari beberapa lembaga yang reputable, kayak Burhanuddin Mustadi, Saiful Mujani Research Center, mayoritas masyarakat, 70% lebih, ingin pemilu 2024 berjalan sebagaimana mestinya. Dari sisa hampir nggak sampai 30 pun tidak banyak yang ingin periode 3 periode atau penundaan. Jadi sebetulnya angkanya sangat kecil dan ditolak. Tetapi politik is the art of impossibility, ya, seni ketidakmungkinan. Contohnya sekarang sehingga saat ini anggaran pemilu untuk 2024 kita belum tuntas karena di Banggar masih ada catatan. Benar catatannya karena permintaannya 86 triliun terlalu tinggi. Jadi ingin segera dirasionalisasi. Kami di Komisi 2 berharap pemilu jangan terlalu lama. Tapi karena tidak ada revisi Undang-Undang 7 2017, jadi kampanyenya tetap 3 bulan. Nah, ini panjang sekali. Nah, berbagai varian ini ada peluang untuk memainkannya sehingga tidak siap, ditunda saja, bisa seperti itu. Tetapi lagi-lagi kita harus tegas menyatakan cukup presiden 2 periode sesuai konstitusi amandemen keempat kemarin. Kalau pembahasan di Komisi 2 antara kubu yang pro pemerintah dan lawan, ini seperti apa? Apakah memang kubu dari pemerintah ini memang terlihat sengaja mengundur-undur, atau seperti apa pembahasannya sekarang, Pak Mardani? Kalau yang saya lihat malah hampir semuanya sepakat pemilu 2024 tanggal 14 Februari itu disepakati semua. Gitu. Nah, ada isu ini bukan dari mainstream yang ada di DPR gitu, yang saya tangkap gitu loh. Sampai-sampai kalau kita melihat PDIP dengan tegas, PDIP itu fraksi paling besar. Kalau PKS dari awal tegas tolak penundaan, tolak perpanjangan
masa jabatan presiden, tegas PKS. Belakangan PDIP ikut menegaskan tolak juga penundaan dan tolak juga perpanjangan. Jadi sebetulnya kalau suara resminya, insya Allah sih pemilu sesuai konstitusi 5 tahun sekali di 2024 dan jabatan presiden 2 periode. Tetapi gerakan itu masih berjalan terus. Dan karena quote and unquote orang dekat Pak Jokowi, beberapa menteri menyatakan kita tetap harus waspada karena power tend to corrupt ya. Kekuasaan itu cenderung menyimpang kalau sudah. Apalagi kalau saya boleh mengutip 2 hari yang lalu harian Kompas mengeluarkan di opini bahkan William Leader dengan tegas menyatakan sangat besar kemungkinan sidang umum untuk amandemen dilakukan untuk Jokowi 3 periode. Saya kaget sekali membaca itu. Tetapi ketika membaca bagaimana runutan abdesi itu, orang-orang baru diundang mayoritasnya 28 Maret untuk acara 29 Maret, ada unsur seperti mobilisasi, begitu. Baik, baik. Nah, jika tadi sudah ada ditemukan indikasi-indikasi ternyata memang ada mungkin elit politik yang menggerakkan warga. Jika nanti gerakan ini sampai cukup masif dan turun ke jalan, bagaimana nanti pihak DPR membahas hal ini? Apalagi masalah anggaran yang kini masih dibahas untuk 2024. Ya, DPR harus bersuara dengan tegas. DPR itu pembuat undang-undang. Selama tidak ada rencana amandemen, seluruh pihak bukan cuma DPR, pemerintah dan masyarakat wajib untuk menjaga dan melaksanakan undang-undang dasar kita. Undang-undang itu fondasi bangsa kita, jangan dianggap kita bisa mudah sangat, bahasa saya seenak udel untuk diamandemen, untuk dengan tujuan yang tidak jelas. Karena nanti benar ketika Pak Jokowi katakan undang-undang revisi amandemen terbatas, tapi free ridernya, para penumpang gelapnya akan banyak dan itu sangat berbahaya buat kestabilan, kekokohan dan kemajuan bangsa kita. Baik, kita akan awasi bersama seperti apa nanti jalannya pemilu 2024 dan semoga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih Pak Mardhani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak. Terima kasih Ustaz.